Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila, NIM 1861044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan analisa media-media periklanan. Perencanaan media merupakan kegiatan yang sangat penting dalam periklanan dan promosi. Seringkali terjadi iklan dan promosi menjadi kegiatan penghambur-hamburan dana, namun tidak memberikan hasil yang diharapkan. Nah, perencanaan media yang dipersiapkan secara baik akan menghasilkan komunikasi yang efektif, sehingga pesan yang disampaikan akan mendapat perhatian lebih besar dari audiens dan sasarannya. Pada bagian ini, kita perlu mempertegas beberapa istilah penting dalam perencanaan media, yaitu yang pertama adalah media, dan yang kedua kendaraan, ketiga jangkauan, yang keempat cakupan, kelima frekuensi, dan yang keenam yaitu pembelian media. Selanjutnya yaitu menilai proses perencanaan media juga terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi target media, yaitu atau bisa disebut juga media targeting. Dan yang kedua adalah menentukan tujuan media, yaitu media objektif. Yang ketiga menentukan strategi media, dan yang terakhir yaitu yang keempat penjadwalan penempatan media. Nah, di dalam strategi media yang baik harus menyatakan bagaimana media dapat membantu menciptakan suatu pengalaman merek atau brand experience bagi konsumennya. Nah, di dalam strategi media yang baik membutuhkan seleksi dan penggunaan media yang kreatif. Beberapa faktor diantaranya yaitu yang pertama adalah faktor strategi, yang kedua media bauran, yang ketiga media lingkungan, dan yang terakhir yaitu yang keempat media fleksibilitas. Selanjutnya yaitu penggunaan media periklanan tradisional terfokus pada 4 media iklan massa, yaitu yang pertama adalah surat kabar. Surat kabar merupakan media massa yang berisi berbagai informasi, berita, dan tak terkecuali yaitu iklan. Dan yang kedua adalah majalah. Meskipun dianggap sebuah media massa, secara harfiah ada ratusan majalah berkepentingan khusus. Masing-masing menarik bagi khalayak yang memanifestasikan atau mewujudkan keminatan gaya hidup tertentu. Dan yang ketiga yaitu radio. Radio merupakan medium yang ada di mana-mana. Fakta tersebut menunjukkan suatu potensi yang kuat bagi radio dalam media periklanan. Dan yang keempat adalah televisi. Nah, televisi ini secara praktis tentunya ada di mana-mana. Berbagai bentuk kelebihan dan kelemahan juga ada dalam televisi, sama halnya seperti media-media yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fena Aktavian, NIM 1861229. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan di sini tentang keunggulan iklan online. Yang pertama, ada menghapus sekat-sekat geografis. Di sini saya akan jelaskan kelebihan pertama dari layanan iklan online adalah tidak mengenal batasan geografis, sehingga sekat-sekat geografis menjadi samar bahkan hilang sama sekali. Melalui iklan online inilah para pebisnis bisa melebarkan sayap pemasarannya, tidak hanya menjual produk ke orang-orang terdekat ataupun dalam satu kota, melainkan ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Yang kedua ada keunggulan dari iklan online. Yang kedua, biaya lebih realistis. Memasang iklan di internet, baik itu iklan prabayar di marketplace, Google, Facebook, dan lain-lainnya, banyak sekali ya. Memang dari segi biaya terbilang lebih murah karena kita cuma pakai paketan aja gitu loh. Karena ada bisa menaikkan iklan dengan modal puluhan ribu saja, tinggal menyesuaikan biaya per klik atau per view agar sesuai dengan anggaran. Melalui kelebihan iklan online tersebut, maka semua pelaku bisnis bisa mengandalkan, termasuk untuk bisnis skala kecil. Yang ketiga, bisa terhubung 24 jam penuh. Dahulu dengan iklan konvensional, seorang pebisnis butuh tenaga dan waktu ekstra untuk bisa melakukan pemasaran. Sebab terbentur masalah waktu yang terbatas, misalnya harus mengatur jadwal pertemuan dengan calon pelanggan. Jika beriklan dengan brosur, maka hanya bisa membagiannya di pagi sampai sore hari. Memasang iklan dalam bentuk papan iklan atau yang lainnya, maka hanya akan dilihat pelanggan potensial di jam-jam mereka lewat di lokasi papan dipasang. Yang keempat ada keunggulannya lebih terukur. Kelebihan berikutnya adalah iklan online lebih terukur, datanya akurat.
bisa memudahkan pembisnis mengambil langkah selanjutnya. Salah satunya dengan melakukan pemasaran secara organik di Instagram. Maka bisa mengecek postingan seperti apa yang paling banyak dilihat, diberi like, memancing komentar dan DM dan lain-lainnya. Untuk yang 5, menentukan target lebih mudah. Memasang iklan online memudahkan pembisnis untuk menentukan target iklan tersebut, sehingga iklan hanya akan dilihat oleh mereka yang memenuhi kriteria seperti yang Anda inginkan, misalnya beriklan di Google Ads. Kelebihan tersebut tentu membuat pemasaran atau iklan online lebih diminati, apalagi untuk pelaku bisnis skala kecil. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur efektivitas iklan internet. Ada 3 indikator, teman-teman. Yang pertama, mengukur konversi dari cost per segmen, biaya per segmen. Kebanyakan marketer saat ini masih menggunakan pendekatan channel based yang utamanya adalah melacak dan memberikan laporan tentang statistik. Saya Dinda Febriana Putri dengan NIM 1861079. Di sini saya akan menjelaskan media periklanan yang lain. Perusahaan menggunakan jasa sebagai media untuk menyampaikan rencana pesan atau informasi kepada audiens sasaran menurut Mahfud 146-152. Di antara media yang ada dalam uraian ini dapat disebutkan 5 klasifikasi media, yaitu yang pertama media cetak, merupakan media yang memuat pesan bertopik tunggal dan satu pemikiran secara bersamaan. Contoh koran atau surat kabar, majalah, dan lain-lain. Yang kedua, media elektronik. Contoh media elektronik yang ada radio, televisi, dan lain-lain. Yang ketiga, media luar ruang. Kelebihannya adalah jangkauannya luas, tingkat frekuensi yang tinggi, fleksibel, secara geografis, murah, tahan lama, hemat, dan efektivitasnya sangat tinggi, khususnya dalam jangkauan kalangan anak muda, dan mempunyai kelemahan yaitu tidak selektif, sulit untuk mengukur jumlah khalayak periklanan luar ruang, dan masalah lingkungan. Yang keempat, ada interaktif, meliputi internet, CD-ROM, alam maya atau virtual reality, dan nomor-nomor telepon bebas pulsa yang interaktif. Menurut SIM tahun 2003 540. Nomor 5, ada media alternatif, meliputi periklanan melalui yellow page, video, penayangan, produk di bioskop, dan rambu-rambu. Lalu yang kedua, ada periklanan internet. Pemanfaatan internet sebagai media promosi semakin berkembang dan menambah pilihan alternatif selain media tradisional. Beragam keunggulan internet dibanding media tradisional membuat media ini semakin populer di mata pemasar. Popularitas internet marketing telah membuka banyak peluang ragam iklan yang dapat ditawarkan kepada publik, antara lain melalui situs jejaring sosial, website, email, video, widget, game, pop-up, instant messaging, dan lain-lain. Sehingga saat ini konsumen tidak hanya dijejali dengan iklan media tradisional, tetapi juga iklan yang dihadapi konsumen. Maka memungkinkan bagi konsumen untuk mengabaikan isi iklan atau tidak membaca pesanan iklan yang mereka tidak sukai. Nama saya Sylvia Indah Puspita, NIM 1861124. Di sini saya akan membahas mengenai pemasaran word of mouth dan online word of mouth. Pemasaran word of mouth adalah strategi pemasaran yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang bersifat gratis untuk menarik konsumen pada suatu produk atau layanan perusahaan. Keuntungan dari word of mouth adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan, atau untuk membangun suatu brand agar lebih mudah dikenal dan juga tidak membutuhkan banyak biaya. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan word of mouth adalah dengan menggunakan jasa influencer, selalu minta feedback dari pelanggan, dan juga menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Nah, untuk yang online atau electronic word of mouth atau sering disebut dengan e-worm, itu adalah pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh calon pelanggan atau mantan pelanggan melalui media sosial atau melalui media internet. Nah, karakteristik e-worm sendiri itu ada 6 aspek, yaitu volume yang ditingkatkan,
dispersi platform, kegigihan dan pengamatan, anonimitas dan penipuan, silence of valence, dan keterlibatan komunikasi. Selanjutnya yaitu adalah proses word of mouth. Komunikasi tidak akan terjadi tanpa adanya suatu proses, dimulai dari sumber sampai dengan tujuan. Dalam pandangan tradisional, proses word of mouth dimulai dari informasi yang disampaikan melalui media massa, kemudian diinformasikan atau ditangkap oleh pemimpin opini yang mempunyai pengikut dan berpengaruh. Informasi yang ditangkap oleh pemimpin atau opini disebarkan kepada pengikutnya melalui komunikasi dari mulut ke mulut. Bahkan secara luas, model itu juga memasukkan penjaga informasi atau gatekeeper sebagai pihak yang terlibat dalam komunikasi pemasaran tersebut. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu 5T dalam word of mouth. Menurut Chernovich, tahun 2009 terdapat 5 dimensi word of mouth yang dikenal dengan 5T, yaitu talkers atau pembicara, yang kedua topics atau topik, yang ketiga tools atau alat, yang keempat talking part atau partisipasi, dan yang terakhir ada tracking atau pengawasan. Yang pertama talkers. Talkers ialah kumpulan target di mana mereka membicarakan suatu merek yang biasa disebut dengan influencer. Nah, yang kedua ada topics atau topik. Topik ini berkaitan dengan apa yang ditawarkan merek, seperti tawaran spesial, diskon, produk baru, atau pelayanan yang memuaskan. Lalu yang selanjutnya ada tools atau alat. Alat penyebaran dari topics dan talker yang dapat membantu topik atau pesan dapat disampaikan atau berjalan dengan lancar. Lalu yang keempat, talking part atau partisipasi. Suatu pembicaraan akan hilang jika hanya ada satu orang yang berbicara mengenai suatu produk. Lalu yang terakhir ada tracking atau pengawasan. Yaitu suatu tindakan perusahaan untuk mengawasi serta memantau respon konsumen.